Halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita mau mecahin kode nih. Kode buat salah satu bangun ruang yang kelihatannya ribet, padahal gampang banget. Yuk, kita bakal ngomongin luas permukaan limas. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, bayangin deh, kalau kamu disuruh bungkus piramida Giza pakai kertas kado, kira-kira butuh berapa banyak kertasnya? Kelihatannya aneh ya pertanyaannya, tapi ini dia inti dari luas permukaan. Kita itu pada dasarnya cuma pengen tahu total luas semua sisi luarnya. Nah, biar ngerti, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ya iyalah, sebelum kita ngukur-ngukur, kita mesti kenalan dulu sama bentuknya kan? Jadi, bagian pertama ini, kita bakal cari tahu, sebenarnya limas itu apa sih? Gampang banget loh. Mau limasnya kayak gimana pun, mau kelihatan rumit atau simple, intinya cuma terdiri dari dua bagian. Selalu dua bagian ini. Pertama, dia punya satu alas. Alasnya ini bisa macam-macam, bisa persegi, segitiga, apa aja. Terus yang kedua, dia punya sisi-sisi yang bentuknya segitiga, yang semuanya naik ke atas dan ketemu di satu titik, alias puncaknya. Nah, cara paling gampang buat ngertiin luas permukaan, itu coba deh kita bayangin limas ini kayak kotak kado. Terus kita buka, kita bongkar, dan kita gelar di lantai sampai jadi datar. Jadi kita bisa lihat semua bagian-bagiannya sekaligus. Dan begitu kita gelar, loh, kok jadi simpel banget? Semua yang tadinya kelihatan rumit itu langsung hilang. Ternyata ini tuh cuma gabungan dari dua bentuk yang udah kita kenal baik. Ini dia nih jaring-jaringnya. Jadi setiap limas itu punya satu alas dan satu selimut yang isinya segitiga semua. Gampang kan? Nah, jumlah segitiganya ini ngikutin bentuk alasnya. Kalau alasnya persegi, ya segitiganya ada 4. Kalau alasnya segitiga, ya segitiganya ada 3. Logis banget kan? Oke, karena kita udah tahu kalau limas itu cuma gabungan dari alas dan selimut, ya logikanya rumusnya juga pasti sesimpel itu dong. Gak mungkin ribet. Dan bener aja, rumus utamanya ya ini. Luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah total luas semua sisi segitiganya. Udah, gitu doang. Tinggal jumlahin aja luas alas sama luas selimutnya. Tapi, tunggu dulu. Ada satu jebakan kecil nih yang sering banget bikin orang salah hitung. Nah, disinilah kuncinya. Di dalam limas itu ternyata ada dua jenis tinggi yang beda. Dan kalau kamu salah pakai, wah, jawabannya bisa salah total. Yuk kita pecahin misteri dua tinggi ini biar gak salah lagi. Jadi pertanyaannya simpel, pas kita mau hitung luas segitiga di selimutnya, rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, tinggi yang kita pakai itu yang mana? Oke, perhatiin baik-baik. Ada yang namanya tinggi limas, ini tuh tinggi yang di dalam limas, yang diukur lurus dari puncak ke tengah-tengah alas. Satunya lagi, ada yang namanya apotema atau tinggi miring. Nah, ini baru tinggi si segitiga yang ada di permukaan luar limas. Jadi buat ngitung luas selimutnya, yang kita pakai ya si apotema ini. Jadi, ini dia aturan paling penting yang harus kamu ingat. Kalau lagi ngitung luas sisi-sisi segitiganya, lupain aja tinggi limas. Gak kepake, fokus kamu cuma satu, apotema. Karena itulah tinggi asli dari segitiga yang mau kita hitung. Oke, teorinya udah cukup, sekarang waktunya praktek. Biar makin nempel di kepala, kita coba kerjain satu contoh soal bareng-bareng. Ini soal yang paling sering keluar nih. Kita punya limas persegi, sisi alasnya 10 cm. Dan yang paling penting kita udah dikasih tahu tinggi miringnya atau apotemanya, yaitu 8 cm. Semua infonya udah lengkap. Yuk kita hitung step by step. Pertama, luas alas. Gampang kan? Alasnya persegi jadi tinggal sisi kali sisi. 10 kali 10, 100. Oke, simpan dulu. Kedua, kita hitung luas satu aja segitiganya. Rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alas segitiganya kan 10, tingginya ingat pakai apotema, jadi tingginya 8. Setengah kali 10 kali 8 dapatnya 40. Gampang kan? Ketiga, total luas selimutnya. Karena alasnya persegi, berarti ada 4 segitiga yang persis sama. Jadi tinggal 4 dikali 40, hasilnya 160. Nah, langkah terakhir, tinggal kita gabungin semuanya. Luas alas tadi 100, ditambah luas selimut 160. Dan dapat deh jawabannya, 260 cm persegi. Tuh kan, kalau kita ikutin langkahnya satu-satu dan ingat soal apotema tadi, soal yang kelihatannya susah jadi gampang banget. Oke, keren. Sebelum kita selesai, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Sekalian, aku mau kasih satu tantangan terakhir buat ngetes skill baru kalian. Jadi ada 4 hal yang wajib banget kamu ingat. Pertama, luas permukaan itu cuma alas ditambah sisi. Kedua, sisinya itu atau selimutnya pasti bentuknya segitiga.
Ketiga, dan ini yang paling krusial, selalu pakai apotema atau tinggi miring buat ngitung segitiganya, bukan tinggi limasnya. Dan terakhir, hitung luas alas dulu, baru hitung luas sisi-sisinya. Kalau kamu pegang 4 hal ini, soal limas model apapun pasti bisa kamu taklukkan. Intinya, cuma mecah masalah jadi 2 bagian, alas dan sisi. Nah, ini dia, tantangan terakhirnya. Gimana kalau alasnya bukan persegi, tapi persegi panjang? Ukurannya 8 kali 5 cm. Nah, di sini ada jebakan kecil. Karena panjang dan lebarnya beda, berarti tinggi miring segitiga di sisi yang beda itu juga nggak sama loh. Ada yang 6 cm, ada yang 4 cm. Pertanyaannya, bisa nggak kamu pakai logika yang sama buat mencahin soal ini? Coba deh, utak-atik sendiri. Kira-kira jawabannya berapa ya? Oke deh, segitu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Makasih banyak udah nemenin saya mecahin kode luas limas. Sampai jumpa lagi.